Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmal Fauziah, mahasiswi Polbang Tani Yogyakarta, semester 4, Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada penyuluhan kali ini, yaitu yang berjudul Pemberdayaan Petani Desa dengan Budidaya Pare Hibrida. Sehubungan dengan hal ini, di desa kami terdapat home industry yang melakukan usaha di olahan hasil pertanian, yaitu keripik pare. Namun untuk mendapatkan bahan bakunya, yaitu pare hibrida, home industry ini masih mengambil dari beberapa petani di luar desa Mendorno. Nah, pertanyaannya, mengapa sih harus pare yang hibrida? Karena dilihat dari tekstur dan juga hasil rasanya, pare hibrida ini lebih cocok untuk diolah menjadi keripik pare. Tujuan penyuluhan ini agar petani, khususnya di desa Mendorno, itu membudidayakan pare dan mendapat keuntungan yang pasti dari hasil panen yang dijual ke home industry ini. Jadi petani bisa langsung menjual ke home industry ini tanpa melalui tengkulak seperti itu. Dan juga tujuan yang lainnya agar petani terlepas dari alasan menanam pare itu susah. Baik, langsung saja pada materinya. Budidaya pare hibrida yang pertama yaitu persiapan lahan. Persiapan lahan ini ada dua. Yang pertama, pembentukan bedengan atau guludan. Itu yang pertama yaitu penggemburan tanah dan dicampur dengan kompos. Kemudian setelah dicampur dengan kompos ini, bedengan dibentuk dengan panjangnya fleksibel menyesuaikan lahan pertanian yang ada dengan lebar 70 sampai 100 cm dan tingginya 40 sampai 50 cm. Kemudian yang kedua yaitu pembuatan lubang tanam. Lubang tanam ini dibuat 2 jajar di tepi bedengan dengan jarak 40 sampai 60 cm. Budidaya yang kedua yaitu persiapan benih. Benih ini yang dipilih haruslah unggul, kemudian benihnya itu pada bagian pangkal benih itu dipecah agar benihnya cepat berkecambah. Kemudian kalau sudah dipecah pada bagian pangkal, itu direndam dengan larutan fungisida selama 10 menit. Setelah direndam selama 10 menit itu diambil, kemudian disebar pada handuk atau kain basah, kemudian dibungkus. Pembungkusan ini selama 2-3 hari hingga benih keluar rudikulanya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penanaman. Setelah selesai pemeraman dan keluar akar pertama, benih dipindahkan dan ditanam di polybag yang sudah berisi tanah dan dicampur dengan kompos. Setelah bibit tumbuh dan berdaun dua sekitar usia 8-12 hari, benih kemudian dipindahkan ke lubang tanam. Setelah itu penanaman dilakukan pada umur 8-10 hari setelah semai dengan keluarnya 2 daun sempurna. Dan waktu penanaman ini pada saat sore hari karena untuk mencegah layunya bibit yang akan ditanam. Tahap selanjutnya yaitu perawatan. Perawatan ini ada 2 tahap atau ada 2 hal. Yang pertama yaitu penyiraman. Penyiraman ini dilakukan bisa di pagi hari atau di sore hari apabila tanah bedengan sudah kering. Kemudian penyulaman. Penyulaman ini berguna untuk mengganti tanaman yang mati dengan tanaman yang baru dan dilakukan secepat mungkin untuk menjaga keseragaman tumbuh tanaman pare ini. Tahap selanjutnya yaitu penyiangan. Penyiangan ini berfungsi untuk membersihkan gulma yang ada di sekitar bedengan tanaman pare. Selanjutnya yaitu pemasangan ajir atau lanjaran yang biasa kita sebut dan juga para-para. Pemasangan ini bentuknya menyerupai gawang dan di atasnya itu diberi para-para untuk media rambat tanaman pare. Selanjutnya yaitu pewiwilan. Pewiwilan ini adalah membuang tunas samping di ketiak daun pada ruas 1-5.
Tahap selanjutnya yaitu pemupukan. Pemupukan yang pertama yaitu pada umur 15 sampai 20 hari setelah tanam. Kemudian pemupukan kedua dan seterusnya itu pada 8 sampai 10 hari setelah pemupukan yang pertama. Seperti itu. Kemudian di sini ada pemupukan susulan. Pemupukan susulan ini diletakkan dengan jarak 10 cm dari tanaman. Ada di keterangan. Kemudian pada fase vegetatif disemprot pupuk daun dengan kandungan N yang tinggi. Pada fase generatif itu disemprot pupuk daun dengan kandungan P yang tinggi. Selanjutnya, untuk memacu munculnya buah itu dapat menggunakan ZPT dengan bahan aktif etilen bikes. Tahap selanjutnya yaitu pengendalian hama penyakit. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman pari ini diantaranya ada ulat, serangga, jamur, bakteri, dan yang paling sering menyerang ini adalah tikus. Penanganannya bisa dengan penyemprotan pestisida atau pengasapan bisa, pengemposan juga bisa, dan teknik lainnya. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu pemanenan. Pemanenan ini dilakukan pada umur tanaman 40 sampai 50 hari setelah tanam. Pemanenan ini biasa dilakukan setiap 4 hari sekali. Sebenarnya tanaman pari ini sangat potensial untuk dibudidayakan petani dan keuntungannya dapat dikatakan cukup besar karena satu tanaman itu bisa mencapai 10 kg pare saat dipanen, seperti itu. Dan pare ini tidak mengenal musim saat tumbuh, dan juga setiap 1 kali tanam itu bisa sampai 10 kali pemanenan, seperti itu. Ini ada sedikit cuplikan video time lapse. Video ini dokumentasi perjalanan dari rumah produksi keripik pare sampai ke lokasi pengambilan bahan baku. Nah, teman-teman sudah melihat kan rutenya yang begitu jauh hanya untuk mendapatkan bahan baku pari hibrida. Nah, maka dari itu saya sangat mengharapkan petani desa Manurtno ini dapat membudidayakan tanaman pare Jawa maupun pari hibrida karena keuntungan dari hasil budidaya pari ini sangatlah besar jika ditanam dengan benar. Itu saja penyampaian materi dari saya pada penyuluhan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdayakan Indonesia dengan pemberdayaan masyarakat, mulai dari lingkup terkecil yaitu desa.